Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Welcome to podcast Lokus. Selamat datang sobat-sobatku, selamat bergabung di acara podcast Lokus. Kali ini kita akan membahas tentang bullying, di mana isu tersebut sudah menjadi isu nasional, bahkan di beberapa media elektronik, di pemberitaan-beritaan itu sudah menjadi trending. Nah, untuk lebih jauh mengenal apa itu bullying, di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Sandi Prisma Putra. Beliau adalah seorang akademisi juga sebagai pakar hukum pidana, begitu Pak. Kemudian yang kedua ada Bapak Apar Rustam Effendi. Beliau sebagai pakar pendidikan sekaligus juga beliau sebagai pengawas di KCD wilayah 11 Jawa Barat. Betul. Nah, untuk mengawali perbincangan ini kita bincang-bincang santai saja, Pak. Kita ke Pak Apar dulu. Menurut Bapak, apa sih bullying itu sehingga akhir-akhir ini semarak perlakuan-perlakuan bullying atau perundungan di dunia pendidikan? Mangga, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri tadi, walaupun sudah diperkenalkan oleh host kita yang luar biasa. Saya tadi sudah jelaskan apa Rustam Effendi, ya kalau tadi disebut pakar pendidikan juga kurang tepat sih sebetulnya. Lebih tepatnya Karena memang tidak merasa pakar juga, hanya memang sejak 2018 itu diamanahi untuk menjadi pimpinan di Serikat Guru Indonesia Kabupaten Garut gitu. Nah, selain itu juga memang keseharian saya bergerak juga di bidang pendidikan gitu. Tadi tepatnya bertugas di KCD wilayah 11. Menarik memang kajian ini sebagaimana telah diatur di Permendikbud 46 2023 bahwa bullying ini termasuk kepada salah satu jenis kekerasan fisik gitu ya. Di mana ini bisa terjadi sebenarnya di lingkungan mana saja gitu ya. jadi bukan hanya di lingkungan pendidikan bukan saja. hanya di lingkungan pendidikan gitu ya. Tetapi memang akhir-akhir ini ya sebagaimana diketahui kita bersama, yang muncul ke permukaan itu memang salah satunya di dunia pendidikan gitu. Mungkin itu yang Kemudian ini Pak masih Pak Sandi tahan dulu. Ya, lanjut Pak. Masih di seputar dunia pendidikan, terkadang kita kalau misalkan penerimaan siswa baru itu biasa kan ada yang namanya ospek atau sejenisnya. Ya, terkadang di sana sering terjadi kasus-kasus perundungan. Nah, tanggapan Bapak atau selaku pelaku di dunia pendidikan, tanggapan Bapak seperti apa terhadap perundungan-perundungan yang mengatasnamakan atau yang berkedokan dengan baik itu MOS lah atau ospek lah, itu seperti apa Pak? Jadi izinkan saya untuk mencatut salah satu ayat Al-Quran dari surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu merupakan salah satu dalil qat'i tentang pendidikan, bahwasanya kita disuruh melaksanakan pendidikan itu tentu tadi bil hikmah, dengan lembah lembut,
wal mau'idotil hasanah, dan dengan contoh-contoh yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan ketika memanggil mereka tentu dengan panggilan-panggilan yang baik. Nah itu tentu menjadi ruh pendidikan, karena memang kita sudah sepakat mengistilahkannya pendidikan yang barang tentu berbeda antara pendidikan dengan pembelajaran. Gitu. Nah bedanya itu tadi terletak pada adanya ruh, norma, dan nilai. Orang mau melakukan hal positif maupun hal negatif, ketika tidak bisa, maka jawabannya itu adalah belajar. Tetapi ketika melakukan hal negatif, pertanyaan berikutnya, apakah itu mendidik atau tidak? Ketika pekerjaan atau perbuatan itu tidak mendidik, maka tidak dikatakan itu adalah sebuah kegiatan pendidikan. Oleh karenanya maka berbicara pendidikan tidak akan terlepas dari ruh, norma, dan nilai. Gitu. Nah kaitan dengan tadi kegiatan-kegiatan yang memang tadi disematkan dalam kegiatan tersebut adanya potensi-potensi perundungan ya. Itu memang di Permendikbud yang terbaru itu sudah diatur, dan itu tidak boleh, gitu, tidak boleh dilaksanakan, bahwa salah satu sasaran atau salah satu objek dari pencegahan dan penanganan bullying itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan secara verbal seksual, gitu. Iya gitu, baik lisan maupun fisik sesama manusia. Jadi tadi kaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, itu memang diharapkan sekolah itu membuat sistem tata kelola, karena memang salah satu yang diharapkan dari Permendikbud tersebut dalam upaya pencegahan itu salah satunya adalah penguatan tentang tata kelola, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu harus memang betul-betul bersih dari potensi-potensi kekerasan. Oke, siap. Terima kasih. Pak Apar, sekarang beralih ke Pak Sandi ini. Sepengetahuan saya, Pak, mohon maaf nih. Sepengetahuan saya belum menemukan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang bullying, gitu. Tapi sekarang rame-rame banyak kasus-kasus korban-korban kemudian melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Nih sudut pandang dari hukum pidana itu tentang bullying itu seperti apa, dan apa saja yang bisa dipidanakan dari tindakan perundungan ini, Pak? Maka Pak Sandi. Oke, sebelum itu mungkin izin ya, sama seperti Pak Rustam tadi, saya juga ingin mengklarifikasi sebetulnya kalau dikatakan pakar, aduh berat juga ya. Tapi kebetulan mungkin karena saya mempunyai profesi yang sehari-harinya menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Garut sebagai dosen, dan kebetulan mata kuliah yang saya pegang juga mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun hukum pidana, gitu. Dan selain itu juga saya praktisi hukum. Tapi kalau untuk pakar, aduh berat juga ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan, amin. Nah, kayak menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, betul bahwa kalau kita mencari nomenklatur bullying dalam peraturan perundang-undangan, baik itu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, setahu saya memang belum ada nomenklatur bullying dalam peraturan perundang-undangan yang ada di kita. Tapi tidak bisa kita artikan ketika nomenklatur bullying itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tidak bisa kita artikan bahwa bullying itu belum diatur. Betul. Karena begini, kalau kita lihat definisi bullying sendiri, bullying di sendiri itu sebetulnya Komnas HAM itu sudah mendefinisikan apa yang disebut dengan bullying ya. Dan dari definisi yang didefinisikan oleh Komnas HAM, sebetulnya bullying itu lebih ke bentuk intimidasi, dan intimidasi di situ tidak hanya fisik, tapi verbal ataupun psikis yang
menyebabkan perasaan tidak nyaman, depresi dan lain sebagainya yang ditujukan atau dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok orang kepada seorang yang lebih lemah. Itu bullying. Nah, kaitannya dengan hukum pidana, sebetulnya perbuatan apa yang menjadi bentuk daripada bullying tersebut. Contoh misalnya ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada orang lain, nah itu dikatakan bullying, tapi dalam perspektif hukum bisa masuk ke dalam konstruksi pasal misalnya penganiayaan. Begitu. Ketika penganiayaan itu dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang, maka konstruksinya bisa masuk ke pengeroyokan 170 apabila memang bentuknya merupakan kekerasan secara fisik. Tapi tadi ternyata bullying itu tidak hanya kekerasan secara fisik. Yang jelas ketika perbuatan tersebut bisa menjadi suatu bentuk yang sifatnya intimidatif, menimbulkan penderitaan baik itu secara fisik, psikologis atau mental. Nah, contoh bisa juga pasal 310 atau 311 misalnya berupa penghinaan, pencemaran nama baik, itu bisa masuk ke dalam perilaku yang dikatakan bullying. Tapi dengan kualifikasi tindak pidana yang berbeda. Bahkan sekarang dalam kajian ilmu hukum itu mulai masuk apa yang disebut dengan cyberbullying. Jadi perbuatan intimidatif itu tidak harus dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial. Ketika bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media sosial, misalnya hinaan, kemudian bentuk yang sifatnya intimidatif terhadap pihak lain, itu bisa dikategorikan perbuatan bullying yang secara hukum pidana masuk konstruksi pasal 27 Undang-Undang ITE. Bisa juga perilaku bullying itu akibatnya atau perbuatannya berupa pelecehan secara seksual gitu. Jadi pada intinya kalau kita nyari nomenklatur bullying memang betul tidak ada secara peraturan perundang-undangan. Cuman ketika perbuatan tersebut dilakukan yang secara intimidatif, baik berupa kekerasan fisik, psikis atau bahkan seksual sekalipun, itu bisa dikatakan suatu tindak pidana. Jadi bullying seperti itu masuk ke dalam kategori tindak pidana. Oke, siap Pak. Ternyata bukan hanya jualan saja yang online, tapi bullying atau perundungan juga itu sekarang udah merambah di dunia online. Betul, makanya di sana ada cyberbullying. Kemudian ini Pak yang jadi pertanyaan nih. Sekarang kan marak tindakan-tindakan perundungan itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, secara hukum atau tindakan hukumnya itu kan jelas berbeda lah antara yang di bawah umur dengan yang sudah dewasa. Ini seperti apa Pak nih? Nah, perlakuannya Pak? Sebetulnya tadi betul ya. Bullying itu bisa dilakukan dengan berbagai perbuatan yang menimbulkan berbagai akibat. Katakanlah kalau kita berpedoman ke KUHP, maka pasal-pasal yang muncul misalnya tadi seperti pasal penganiayaan, kemudian pengeroyokan dan lain sebagainya. Nah, untuk anak sendiri, untuk anak sebagai pihak yang secara biologis itu lebih lemah daripada orang-orang dewasa, ada Undang-Undang 35 tahun 2014 yang terakhir itu yang mengatur terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang di situ apabila korbannya adalah anak, maka undang-undang tersebut yang berlaku. Terlepas apakah pelakunya itu orang dewasa atau anak-anak juga, gitu kan. Nah, di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu ada pasal yang mengatur terkait barang siapa yang melakukan pembiaran juga terhadap terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, maka bisa bisa dikenakan pidana juga. Nah, ketika korbannya anak, maka yang berlakunya Undang-Undang 35 tahun 2014. Kemudian, nah untuk si pelakunya apabila dilakukan oleh anak, memang di kita ada undang-undang yang secara khusus disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Manakala itu sudah masuk ke proses hukum dan pelakunya ternyata juga anak di bawah umur, maka proses hukum yang akan dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, istilah dalam secara hukum bagi anak yang berhadapan dengan proses hukum yang itu tidak dikatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa ya, tapi anak yang berhadapan dengan hukum gitu, ABH biasanya istilah yang harus dipakainya gitu. Nah, untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu dia dalam prosesnya harus berpedoman APH ya. APH dalam hal ini harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Jadi ada hal-hal yang sifatnya khusus dalam prosesnya. Seperti dalam proses persidangan itu kan tertutup untuk umum. Walaupun kasusnya misalnya yang apabila dilakukan oleh orang dewasa itu terbuka untuk umum. Nah, tapi ketika dilakukan oleh anak yang di bawah umur, maka prosesnya tertutup untuk umum. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sifatnya khusus dan dia berpedoman dengan berpedoman pada asas atau prinsip demi kepentingan yang terbaik untuk anak. Jadi jangan sampai nantinya proses hukum itu menimbulkan traumatis ya bagi anak tersebut gitu. Jadi memang untuk anak, manakala itu memang anak dalam arti secara pidana yang disebut anak yang boleh diproses secara hukum itu usia 14 tahun sampai 18 tahun. Di atas 18 tahun sudah tidak bisa dikategorikan anak. Di bawah 14 tahun masih tetap anak, tapi dia tidak bisa diberikan sanksi pemidanaan. Tapi sanksi-sanksi yang lain yang sifatnya lebih ke pembinaan dan penjeraan. Nah, bagi anak yang berusia rentang 14 sampai 18 tahun, manakala melakukan tindak pidana bullying yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka proses hukum yang dia akan tempuh itu dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak-anak. Gitu. Oke, jadi walaupun pelakunya anak-anak terutama usia 14 sampai 18 tahun, proses hukum kalau misalkan dilaporkan itu pasti akan diproses secara hukum. Cuma beda dengan proses tindak pidana secara umum. Iya, kurang lebih itu. Tidak sama seperti untuk orang dewasa. Gitu ya, siap. Kembali lagi ke Pak Apar, Pak. Yang Bapak rasakan lah, Bapak sebagai pendidik sekaligus sebagai pelaku di dunia pendidikan. Apakah mungkin Bapak pernah melihat terus antisipasinya untuk menangani perundungan khususnya di lingkungan sekolah itu seperti apa, Pak? Kasus tersebut saya pikir tidak berdiri sendiri gitu ya. Dan itu tentu ada proses-proses yang memang menjadi rangkaian terjadinya bullying, bahwa harus kita sadari yang namanya produk pendidikan itu adalah layanan, dan tentu subjek dari pendidikan itu adalah peserta didik yang memang memiliki keunikan masing-masing. Antar satu dengan yang lainnya itu memiliki bakat bawaan yang berbeda-beda. Nah, ini lebih diperumit lagi dengan dinamika sosial yang begitu dahsyat hari ini, penambahan penduduk begitu banyak, kemudian perkembangan teknologi juga begitu cepat, sehingga memang media-media yang memang berpotensi untuk ditonton, untuk diimitasi oleh anak atau oleh peserta didik, ini menjadi banyak medianya. Nah, adapun memang upaya-upaya pencegahan memang ini tadi Kementerian Pendidikan itu telah mengeluarkan
aturan Permen. ya berupa Permendikbud 46 2023. Nah, yang di dalam itu berbunyi tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika muncul peristiwa itu memang tidak berdiri sendiri. Misalnya ketika peristiwa itu muncul di jam pelajaran misalnya. Kalau hal ini muncul di jam pelajaran, tentu mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab guru yang ada di kelas gitu. Karena itu sudah sedang masuk dalam jam pelajaran. Nah, oleh karenanya maka pemerintah melalui peraturan tersebut menginginkan satuan pendidikan itu menguatkan tata kelola, terutama dalam melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau upaya-upaya pencegahan salah satunya tadi bahwa mengetatkan kedisiplinan tentang peran masing-masing. Ketika seorang guru memiliki kewajiban di salah satu kelas tertentu, maka sepenuhnya itu menjadi hak dan tanggung jawab guru tersebut. Gitu kan. Nah, oleh karenanya maka tadi bagaimana ini cara menangani kekerasan ini, salah satunya ya dengan mengedukasi, termasuk mengedukasi diantaranya itu adalah guru agar berdisiplin memanfaatkan waktu yang telah dibebankan kepadanya gitu kan. Nah, kemudian bukan hanya komponen guru juga, bahwa kalau kita lihat di tayangan-tayangan itu juga kan ada yang terjadi di luar. Ya, di luar. Nah, tetapi pelakunya adalah anak yang notabene sedang dalam masa peserta didik gitu ya. Nah, ini tentunya juga bukan hanya pihak satuan pendidikan, tetapi orang tua juga sama. Ini harus ada upaya-upaya pencegahan. Misalnya ada koordinasi yang sangat intensif antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua. Nah, makanya salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka membumikan kebijakan Merdeka Belajar itu salah satunya adalah pelibatan orang tua yang lebih intensif lagi. Jadi sekolah diharapkan terbuka terhadap orang tua. Ya, salah satunya tadi fungsi koordinasi, misalnya jam pulang, fungsi koordinasi jam masuk, kemudian fungsi-fungsi koordinasi yang lainnya manakala si peserta didik itu dari rumahnya berbicara berangkat ke sekolah, tapi ketika di sekolah tidak ada. Nah, ini mesti di cross check, dikoordinasikan kepada orang tua. Sebaliknya dari sekolah pulang, betul. Tapi ke rumah tidak. Betul. Nah, makanya di sini tadi ada penguatan tata kelola. Salah satunya adalah tata kelola informasi tentang masuk dan keluarnya peserta didik dari lingkungan sekolah. Nah, sehingga ketika ada di lingkungan sekolah itu benar-benar menjadi tanggung jawab satuan pendidikan apapun yang terjadi. Tetapi setelah keluar dari lingkungan pendidikan, nah itu menjadi tanggung jawab orang tua kan gitu. Nah, fungsi koordinasi di sinilah yang memang mesti yang harus diperkuat, harus diperkuat dan harus dibangun antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua. Oke, terima kasih Pak. Kembali ke Pak Sandi lagi. Tadi kita sudah berbicara taruhlah dalam tanda kutip pelaku gitu ya, dalam tanda kutip, bahwa walaupun usianya di bawah umur ya 14 sampai 18 tahun itu tetap bisa diproses secara hukum. Nah, sekarang kadang orang bingung, apalagi kalau misalkan masyarakat awam ketika anaknya jadi korban perundungan, dia itu harus melapor ke siapa gitu, atau mungkin ada bisa diberikan bantuan hukum atau pendampingan seperti apa gitu ketika misalkan si korban atau keluarga korban itu, apa yang harus dilakukan ketika keluarganya atau anaknya terkena perundungan, Pak? Oke. Dalam hal menjadi korban perundungan, sebetulnya tadi ya, mengingat perilaku bullying itu yang kalau kita artikan dari istilah bullyingnya adalah perundungan ya, baik
perundungan yang dialami itu baik atau fisik atau misalnya psikis, seksual itu. Mengingat tadi bahwa bullying pada dasarnya bisa masuk ke dalam kualifikasi suatu tindak pidana, maka dalam hal ini orang tua sebagai pihak yang mewakili anak tersebut dalam berhadapan dengan dalam menempuh proses hukum tentunya bisa melaporkan tindakan atau kejadian tersebut ke aparat penegak hukum, kepolisian. Nah, bisa juga dalam hal ini apabila memang membutuhkan pendampingan, ya bisa juga meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memang misalnya punya kualifikasi di situ. Ada Komnas Anak, ada Komisi Perlindungan Anak, kemudian ada di Jawa Barat sendiri ada Satgas Anti Perundungan ya, yang ada di bawah atau di dalam naungan Jabar Quick Response. Oh iya. Jadi ada banyak pihak yang sebetulnya bisa membantu mendampingi orang tua dan anak korban bullying itu ketika anak tersebut mau memproses pelaku secara hukum gitu. Nah, pentingnya dalam hal ini untuk si korban bullying, mengingat bullying itu karena biasanya dilakukan secara berulang, betul. Kemudian terhadap pihak yang lemah, akibatnya itu tidak hanya satu jenis biasanya yang dialami oleh si korban bullying itu. Dia tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik berupa luka, termasuk dalam hal ini kesehatan mental dari si anak itu terganggu. Dia akan mengalami kecemasan, depresi, psikologi si anak tersebut terganggu. Nah, pentingnya bagi anak yang menjadi korban bullying untuk didampingi pihak-pihak yang mempunyai kualifikasi itu, ya karena ada pendampingan lain selain daripada pendampingan secara hukum, pendampingan psikologis, secara sosial juga gitu kan, yang bertujuan nantinya si anak itu bisa kembali lagi kepada keadaan dia, kondisi dia seperti sebelum dia menjadi korban bullying. Itu banyak faktor Pak ya, termasuk dalam hal ini saya berpendapat bisa saja apalagi di lingkungan sekolah, bagi anak ketika mengalami bullying performa akademiknya juga bisa menurun gitu kan, karena dia takut misalnya dalam untuk ke sekolah. Dan secara kejiwaannya terganggu gitu. Betul. Jadi konsentrasi hilang gitu. Betul. Jadi banyak ya, kita bisa meminta perlindungan, bisa meminta pendampingan kepada Satgas Perlindungan Anak, kepada Komisi Perlindungan Anak, Komnas Anak, kemudian di Dinsos sendiri ada kalau dulu unit P2 TP2A ya. Kalau sekarang kalau nggak salah masih ada gitu P2 TP2A, terus UPTD PPA ya kalau sekarang. Itu yang memang fungsi dan tugasnya dia memberikan pendampingan bagi anak yang salah satunya menjadi korban perundungan. Oke. Sebetulnya obrolan ini masih cukup asik karena kita terbatas waktu mungkin. Tapi sebelum ditutup, saya minta statement closing dulu lah dari Pak Apar dulu. Mungkin ada statement closingnya, bisa berupa pesan atau himbauan terhadap sobat-sobat Lokus yang menyaksikan podcast ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bahwa bullying ini kita sepakat ini merupakan perbuatan yang memang harus dicegah dan ditangani. Nah, oleh karenanya maka khusus di satuan pendidikan ini, agar satuan pendidikan segera membuat tim penanganan, tim pencegahan dan penanganan bullying sehingga bisa meminimalisir potensi-potensi terjadinya bullying. Dan kalau itu sudah terjadi maka akan ada penanganan-penanganan selanjutnya oleh tim dulu di satuan pendidikan. Ini penting dilakukan demi menjamin keterlaksanaan agar semua peserta didik itu mendapatkan haknya
mendapatkan hak pendidikannya, belajar dengan nyaman dan aman, gitu, Pak. Belajar dengan aman dan nyaman. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, silakan Pak Sandi. Kalau dari saya ya dalam hal ini mungkin kita perlu resapi lagi bahwa yang namanya bullying atau perundungan yang sekarang menjadi fenomena, dan seolah-olah fenomena ini adalah fenomena gunung es. Iya, betul. Yang muncul ke permukaan hanya seberapa, sebetulnya di bawah itu lebih banyak. Cuman dalam hal ini kita semua, tidak hanya satuan pendidikan, termasuk tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Apar bahwa orang tua di rumah, lingkungan sekitar. Jadi kita semua yang, apalagi untuk anak ya, yang memang sudah dewasa, itu harus memahami betul bahwa ketika terjadi bullying atau perundungan itu tanggung jawab kita bersama untuk tidak membiarkan hal itu terjadi, untuk jangan sampai perilaku bullying yang seolah-olah sekarang bisa dikatakan suatu degradasi moral ya, betul. Itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya biasa, apalagi dianggap sudah menjadi budaya gitu, kan lebih bahaya, Pak. Jangan sampai degradasi moral seperti itu dianggap sebagai suatu budaya. Tapi menjadi tanggung jawab kita semua supaya perilaku intimidatif berupa bullying ini disadari oleh anak-anak kita, oleh generasi penerus kita yang merupakan aset bangsa nantinya, bahwa itu hal yang sangat-sangat tidak baik gitu. Yang mengingat tadi bisa berujung kepada proses hukum gitu kan. Ya itu mungkin kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sobat-sobat Lokus, dari obrolan kita ini perlu digarisbawahi dan perlu diketahui bahwa ada 3 indikasi perlakuan bullying. Yang pertama yaitu kekerasan, kemudian yang kedua dilakukan secara terus-menerus, dan yang ketiga pelakunya itu biasanya memiliki kekuasaan atau lebih mendominasi. Kemudian bentuk-bentuk bullying itu bukan hanya kekerasan secara fisik saja, tapi di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu fisik, kemudian verbal atau kata hinaan, kata merendahkan, kemudian relasional atau mengasingkan atau menyingkirkan kaum-kaum yang lemah. Demikian obrolan hari ini di podcast Lokus. Saya sebagai host Begin mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak Apar sudah hadir di podcast kami. Pak Sandi, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.